وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian yang kedelapan as-sabru ala ma'anati tarbiyati wa ihsabil ajri ala Allah Ta'ala. Sabar atas tantangan tarbiyah. Masya Allah. Sabar atas tantangan, kendala dalam mendidik baik anak kita sendiri maupun anak didik yang lainnya. Ya. Dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita mendidik anak kita susah sekali mengingatnya. Kadang-kadang asih dilanggar saja kita katakan, nak ini jangan ya nak, besok udah lupa dia. Demikian kita suruh, nak begini ya nak, udah lupa dia nggak lakukan. Ya itu merupakan tantangan, ikhwah. Ya itu merupakan tantangan. Dan ingat bahwasanya setan tidak suka kita itu berada di jalur yang lurus. Ingat itu. Siapapun ya, kita, istri kita, anak kita tuh tak suka setan melihat kita itu berada di jalur yang lurus. Mereka dia dan antek-anteknya dan tentara-tentaranya, setan-setan dan iblis-iblis itu, dia akan berupaya untuk menggerogoti kita, ikhwah. Jangan sampai kita itu tetap di atas jalan yang lurus, ditarik terus dengan dia, digoda, ditarik. Demikian ikhwah. Dan memang dia nggak bisa memaksa. Memaksa nggak ada, tapi digoda, dipujuk itu dia. Demikian supaya kita tidak berada di jalur yang lurus. Makanya ikhwah ya tantangannya besar yang mau dilawan setan. Oh setan tuh tidak suka kita menuju jalan yang lurus. Tidak suka kalau kita menuju jalan surga. Dia sukanya kalau kita jalannya ke neraka. Memang itu tujuan dia. Dia minta kepada Allah supaya ditambahkan usianya sampai hari kiamat. Itu tujuannya hanya untuk menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya agar menjadi teman dia di neraka sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia sungguhnya mengajak kelompok dia agar sama dengan si setan menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu ikhwah. Dia nggak suka dengan orang yang belajar yang akhirnya dia tahu kemana arah jalan ke surga. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi makanya dalam belajar juga harus sabar. Demikian. Setiap orang yang berada di jalan yang lurus itu selalu ditemui setannya di situ. Bukankah setan telah mengatakan, ya, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, aku akan datangi dia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Engkau akan lihat banyak mereka enggak bersyukur. Dia telah mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus ya Allah. Jadi setiap anak Adam yang sedang berada di jalan lurus itu akan dihalang-halangi habis-habisan oleh si setan dan iblis ini. Demikian. Tanpa terkecuali kita, istri kita, anak kita, masyarakat kita. Pokoknya dia paling tak senang melihat orang berada di jalan yang lurus. Dia akan upayakan semaksimal mungkin dengan berbagai macam tipu dayanya. Makanya ikhwah harus sabar, nggak bisa enggak. Ya, harus sabar. Makanya sabar itu selalu untuk hal-hal yang sifatnya baik. Sabar, istiqomah. Ini sebutan-sebutan untuk perkara yang baik. Demikian. Gak ada orang yang mengatakan ente itu istiqomah kali ya jadi pencuri. Gak ada kan. Demikian. Memang seorang pencuri misalnya kedapatan digebukin orang. Kemudian seminggu kemudian kedapatan lagi digebukin orang. Gak ada yang mengatakan iya orang ini sabar kali jadi pencuri. Gak ada. Sabar ini untuk konotasi yang baik, bukan yang buruk. Istiqomah juga begitu, ya, untuk konotasi yang baik, bukan yang buruk. Demikian, ya. Karena untuk yang buruk itu nggak butuh sabar, ikhwah, nggak butuh sabar. Sudah lancar gitu saja, sudah lancar begitu saja. Demikian. Walaupun terkadang ya sabar orang di atas keburukan itu lebih ringan ketimbang sabar di atas kebaikan. Demikian. Lebih ringan. Kenapa? Dia cocok dengan hawa nafsunya, cocok dengan setannya. Demikian. Ketika seorang
ketika seorang seorang wanita dia memakai pakaian yang mini, ya pahanya hanya tertutup 1/4 misalnya, ya otomatis kalau dalam kondisi misalnya panas seperti terik, itu kan panas kakinya jadinya, tapi dia sabar. Dia sabar. Demikian. Atau dalam kondisi yang sangat dingin, dia pakai baju mini. Sabar dia dengan dingin yang dia rasakan. Demikian ikhwah. Dia sabar. Demikian. Tapi sabar dia dalam itu lebih ringan. Kenapa? Dia disemangati oleh setan. Tak apa-apa itu, Beb, kata setan kan. Gak apa-apa itu, Beb, dingin-dingin sedikit biasa lah itu, panas-panas sedikit biasa, tapi kan kamu terlihat seksi, begitu. Demikian. Coba kalau seorang akhwat yang mau memakai jilbab besar, belum lagi dia keluar rumah, bisikan sudah, kawan nanti dibilang orang teroris loh, dibilang orang sok alim loh, dibilang orang sok cantik lah, macam-macam ikhwah. Akhirnya belum lagi keluar ditanggalkannya itu jilbabnya, banyak sekali ikhwah. Ya, belum lagi dipakai sudah banyak, nanti begini, kalau begini gimana ya, kalau begini gimana, kalau begini bagaimana. Demikian. Ya intinya sebenarnya baik ketika kita melakukan kebaikan maupun melakukan keburukan, memang ada sabarnya di situ. Tapi untuk di atas kebaikan kita itu, kesabaran itu butuh sungguh-sungguh mengeluarkan semua potensi kita. Kenapa? Karena kesabaran kita di atas kebenaran itu akan dihalangi, akan digoda, akan diucek-ucek oleh si iblis dan hawa nafsu kita. Akan diguncang oleh dia. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Seorang yang sedang konser misalnya, 2 jam dia berdiri sabar kan. Karena 3 jam lagi dan tak capek. Kenapa kok bisa gak capek ya? Gak letih, berdiri. Gak ada kan orang konser disediakan tempat duduk. Tapi kita ikhwah menggelar majelis taklim, ada tempat duduk. Kadang-kadang disuguhkan lagi air mineral gelas. Demikian. Kadang-kadang diberikan lagi hadiah bagi orang yang bisa menjawab. Demikian ikhwah. Tapi gimana? Kan sejam. Oh, kalau sejam itu sudah masya Allah. Ya, sudah mulailah ikhwah. Duduk sudah mulai gelisah. Jadi sabar. Apalagi kita ini mendidik, itu untuk diri kita sendiri. Kita butuh sabar dan terus digoda. Apalagi kita akan mendidik orang, menularkan kebaikan itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran yang luar biasa. Seorang pendidik harus punya kesabaran yang luar biasa. Wa taqaddama hadis Rasulullah, "Man kana lahu 3 banatin fa sabara 'alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna min jiddatihinna kunna lahu hijaban minan nari yaumil qiyamah." Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, dia sabar dengan 3 orang anak ini, dia cukupkan makan, dia cukupkan pangannya, dia cukupkan minumnya dari hasil usahanya, kemudian maka 3 wanita ini, 3 anak perempuan ini akan menjadi benteng bagi dia dari api neraka di hari kiamat. Artinya tidak akan dibakar api neraka. Sabar. Ya, mendidik anak perempuan itu harus sabar. Demikian. Beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki mungkin agak kita keraskan dikit bisa, perempuan tidak bisa dikeraskan. Kalau kita keraskan dia menjadi wanita yang keras. Kita tidak ingin ada wanita-wanita yang keras. Kita ingin wanita-wanita yang lembut. Demikian, yang betul-betul wanita-wanita keibuan yang bisa mendidik anak-anaknya dengan tulus dan ikhlas dan lembut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dan sabar. Belum lagi bahwasanya kalau perempuan ini banyak mengeluarkan biaya juga. Ya, untuk bagian kepala saja untuk anak perempuan ini, semakin besar dia, semakin dewasa, semakin kecil, remaja, dewasa, semakin besar biaya untuk bagian kepala ini aja. Demikian. Kecil aja dia sudah harus pakai bendo. Nah itu kan rumah. Laki-laki kan nggak ada pakai bendo. Kalau bendo nggak mau 1 bisa 2 atau 3. Ada bendo kelinci, ada bendo yang ada ada bunganya dan seterusnya. Kan biaya semua itu ikhwah. Ya, nanti ada ikat rambutnya, ada capnya untuk nyelipkan hiasan rambut. Anak laki-laki kan nggak ada, ya nggak ada. Dimandikan dia pakai pakaian bersih, selesai urusannya. Nggak ada pakai bendo. Kemudian besar dia sedikit, udahlah mulai
harus pakai udah mulai remaja dia kan, harus ada maskernya, harus ada bedaknya, seminggu sekali harus dimasker lah wajahnya. Begitu ikhwah. Ya laki-laki kan nggak ada pakai masker, malah lucu kalau laki-laki pakai masker. Demikian. Udah mulai agak dewasa dikit, sudah mulai 20-an, sudah mulailah kalau dia keluar rumah tidak hanya sekedar bedak, tapi sudah ada alas bedak, harus pakai sunblocknya, ya kemudian banyak hal lah ikhwah, ya perawatan wajah yang sebulan sekali itu duit semua isinya ikhwah. Itu masih wajah, belum lagi rambutnya. Mereka kan pakai rambutnya panjang, perlu perawatan. Kita nggak ingin agar tidak diinginkan dari mereka rambutnya gugur. Maka harus dicarilah apa saja yang agar rambut nggak gugur, agar rambut tebal, agar rambut kelihatan hitam. Wah, hitam dan tebal, tidak lepek kata orang kan. Demikian. Laki-laki kan nggak butuh itu ikhwah, makanya harus sabar. Pakaian wanita, Allahu Akbar, lebih mahal dibandingkan pakaian laki-laki. Ya. Demikian ikhwah. Bisa ratusan ribu. Pakaian laki-laki kan simple ikhwah. Demikian. Pakaian laki-laki mungkin nggak perlu banyak. Karena emang nggak banyak model-model pakaian laki-laki. Tapi perempuan kan banyak model-modelnya. Demikian. Seperti sekarang ini ikhwah. Warna untuk pakaian perempuan saja itu banyak, luar biasa. Hijau saja ada. Ada hijau toska, hijau botol, hijau lumut, hijau pinus, hijau laut. Allahu Akbar. Hijaunya itu ikhwah. Perempuan suka yang hijau-hijau seperti ini, yang berbagai macam jenis hijau ini. Itu masih hijau, belum lagi biru, belum lagi coklatnya. Itulah perempuan ikhwah. Sabarlah, orang tua harus sabar. Maka dia akan menjadi hijab dari api neraka. Ya, anak-anak ini akan menjadikan hal itu jadi hijab antara dia dan api neraka. Demikian harus sabar ya menghadapi memberikan pendidikan pada anak didik.